Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat selalu dan diberkahi selalu atas rezeki yang didapat pada hari ini ya. Jadi gue mau cerita nih guys. Ada sebuah kasus di dunia Di dunia transportasi online. Tapi bukan di negara kita. Semoga tidak terjadi di negara kita. Atau sudah ada yang terjadi, atau sudah ada beberapa yang terjadi. Pada malam 29 Maret 2019, Samantha Josephson, seorang mahasiswa cerdas dan berprestasi, masuk ke dalam sebuah kendaraan yang ia pikir adalah Uber yang sudah dia pesan. Namun nih guys, ternyata mobil tersebut tuh bukan miliknya pengemudi yang sah, melainkan milik Nathaniel Rowland, seorang pria yang kemudian melakukan tindakan keji sampai merenggut nyawanya Samantha. Jadi begini ceritanya ya guys. Samantha Lee Josephson lahir di Princeton, New Jersey dan dibesarkan di Robbinsville, New Jersey, Amerika Serikat. Dia adalah seorang mahasiswa berbakat yang sedang menempuh pendidikan di University of South Carolina dengan latar belakang yang kuat dalam ilmu politik dan minat khusus pada hukum internasional. Akhirnya dia menerima beasiswa penuh untuk melanjutkan studi hukum di Drexel University. Samantha juga dikenal sebagai anggota yang aktif dari perkumpulan mahasiswi Alpha Gamma Delta. Dan dia pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Barcelona. Dia juga gemar berpergian dan telah mengunjungi kota-kota besar seperti Madrid dan Paris. Kehidupannya dipenuhi oleh impian yang besar dan harapan yang seharusnya menjadi kenyataan di usianya jika dia tidak bertemu dengan seorang manusia yang bernama Rowland. Oke guys, ini sedikit latar belakang dari pembunuhnya Samantha, yaitu Nathaniel Rowland. Nathaniel Rowland, pria yang membunuh Samantha adalah penduduk New Zion, sebuah kota kecil di Clarendon County, South Carolina. Dia sebelumnya bersekolah di East Clarendon School, di mana ia sempat dikenal sebagai pemain basket. Namun, Rowland memiliki catatan kriminal yang sangat mencurigakan, yaitu pada Oktober 2018. Dia ditangkap karena melakukan tindak pidana berat terkait penipuan tanda tangan atau properti gitu. Meskipun demikian, tidak ada yang menduga bahwa ia akan melakukan pembunuhan sekeji itu. Oke nih guys, balik lagi ke ceritanya. Pada malam kematiannya, Samantha telah menghabiskan waktu bersama teman-temannya di sebuah bar di Columbia, Carolina Selatan. Dan menjelang pukul 2 paginya, dia memutuskan untuk pulang dan memesan Uber. Namun hanya beberapa menit setelah dia memesan tumpangan, tiba-tiba sebuah mobil Chevrolet Impala hitam berhenti di dekatnya. Tanpa curiga nih, si Samantha masuk aja ke dalam kendaraan tersebut. Dia mengira itu adalah mobil jemputan yang telah dia pesan di Uber. Rowland, yang ternyata bukan pengemudi asli Ubernya, dengan cepat mengunci pintu mobil dari dalam untuk mencegah Samantha melarikan diri. Setelah itu dia membawa Samantha ke tempat yang tidak diketahui semua orang. Dan apa yang terjadi kemudian adalah rangkaian serangan brutal yang sangat mengerikan terhadap Samantha. Pada saat itu, Samantha tuh diculik dan ditikam sebanyak 120 kali di berbagai bagian tubuhnya oleh Rowland. Serangan tersebut begitu brutal sehingga ahli patologi kesulitan untuk menentukan jumlah pasti luka tikaman pada tubuh Samantha. Luka-luka itu mengakibatkan kehilangan darah yang begitu banyak, sehingga tubuhnya Samantha hanya menyisakan 1 sendok makan darah saat ditemukan. Jauh di bawah 4 liter darah yang seharusnya ada di dalam tubuh manusia. Kemungkinan Samantha meninggal dalam waktu 10 hingga 20 menit setelah semua serangan diterimanya. Jenazahnya ditemukan oleh sekelompok pemburu pada hari berikutnya di New Zion, sebuah kota kecil di dekat tempat tinggal keluarga Rowland. Kasus ini dengan cepat menarik perhatian media dan publik karena kekejaman yang luar biasa dan akibatnya yang tragis. Penyelidikan atas hilangnya Samantha pun bergerak dengan cepat.
pihak berwenang memeriksa rekaman CCTV di sekitar area di mana Samantha terakhir kali terlihat dan menemukan bukti kendaraan Chevrolet Impala yang mencurigakan. Tidak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk melacak mobil tersebut. Dan pada pagi hari tanggal 30 Maret, Rowland pun dihentikan oleh petugas patroli. Rowland pada saat itu sempat berusaha melarikan diri, namun gagal. Polisi kemudian menangkapnya dan menggeledah mobilnya. Mereka pun menemukan bukti yang kuat yang mengarah pada keterlibatan Rowland dan pembunuhan Samantha. Di dalam mobilnya Rowland, polisi menemukan ponselnya Samantha, pemutih, dan berbagai alat pembersih lainnya. Lalu nih guys, jejak darahnya Samantha ditemukan di kursi penumpang dan bagasi mobil. Dan semua hal itu memperkuat bukti keterlibatan Rowland dalam pembunuhan tersebut. Tak hanya itu juga, di rumahnya pacarnya Rowland, pada saat pihak kepolisian menggeledah, di sana ditemukan pisau bermata dua dengan jejak DNA Samantha di atasnya. DNA Samantha juga ditemukan di bawah kuku Rowland, dan hal itu menunjukkan bahwa telah terjadinya perlawanan sengit sebelum Samantha dibunuh. Meskipun semua bukti memberatkan, Rowland mengaku tidak bersalah di persidangan. Tim pembelanya berargumen bahwa DNA yang ditemukan di bawah kuku Rowland tidak bisa dengan pasti dikaitkan dengan Samantha. Namun jaksa penuntut menghadirkan lebih dari 30 saksi, termasuk seseorang yang menyatakan bahwa mereka melihat Rowland membersihkan senjata pembunuhan setelah kejadian. Setelah persidangan yang berlangsung selama beberapa minggu, juri hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk membuat keputusan. Dan akhirnya Rowland dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, termasuk pembunuhan Samantha Josephson. Lalu dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan adanya pembebasan bersyarat. Hakim Clifton Newman yang memimpin persidangan tersebut menyebut kasus ini sebagai salah satu pembunuhan paling kejam yang pernah ia lihat. Dia menyatakan bahwa semua bukti dengan jelas dan tanpa keraguan mengarah pada seorang yang bernama Rowland. Di POV keluarga, kehilangan Samantha tuh meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarganya ya guys. Ibunya, yaitu Marcy Josephson, membacakan pernyataan dampak korban yang sangat menyentuh di pengadilan. Dalam pernyataan itu dia mengungkapkan betapa pedihnya kehilangan putri tercinta akibat tindakan brutal Rowland. Meskipun Samantha telah tiada, keluarganya berusaha memastikan bahwa kematiannya tidak sia-sia. Orang tua Samantha mendirikan yayasan yang bernama What's My Name, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan berkendara bersama dan mengedukasi orang-orang untuk memeriksa dengan cermat identitas supir sebelum masuk ke dalam kendaraan. Yayasan ini juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan mendukung amal lainnya yang berkaitan dengan keselamatan transportasi. Tetapi nih guys, berkat upaya keras orang tua Samantha, akhirnya beberapa undang-undang baru telah diberlakukan untuk meningkatkan keselamatan penumpang transportasi online. Salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-Undang SAMI yang ditandatangani pada bulan Juni 2019. Undang-undang ini mewajibkan kendaraan transportasi online menampilkan lebih banyak informasi identifikasi, termasuk plakat dengan nama dan foto pengemudi, serta nomor plat kendaraan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penumpang dapat dengan mudah memverifikasi bahwa mereka naik kendaraan yang benar, sehingga nih kejadian tragis seperti yang menimpa Samantha dapat dicegah di masa depan. Oke guys, itu adalah kisah tragis dari seorang wanita bernama Samantha Josephson. Kisah tragis tersebut mencerminkan dampak yang mengerikan dari salah satu bentuk kejahatan yang seringkali tersembunyi di era modern ini, yaitu penipuan oknum pengemudi kendaraan transportasi online. Namun, dari tragedi ini ada hikmahnya, munculnya dorongan untuk perubahan dan reformasi yang bertujuan melindungi penumpang dan memastikan keselamatan mereka.
Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Dan jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa guys.